Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Muhammad. Saya merupakan peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Saya berasal dari Kabupaten Cirebon, Angkatan 2 dengan nomor NDH 13. Saya bertugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menyampaikan tentang analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance. Smart governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Dari hasil analisa saya, berikut adalah beberapa isu yang saya temukan di instansi saya. Pertama, rendahnya pemahaman pegawai terhadap bahasa asing. Seperti kita tahu, di era globalisasi saat ini, kemampuan bahasa asing sangat penting terhadap kinerja dan kompetensi. Kedua, belum adanya manajemen risiko data center. Keberadaan data center merupakan hal vital dalam pengelolaan informasi. Yang ketiga, rendahnya kedisiplinan beberapa pegawai dalam hal kehadiran. Sebagian pegawai masih rendah kedisiplinannya dalam melakukan absensi elektronik, baik saat kedatangan maupun kepulangan. Keempat, keamanan cyber yang rentan terhadap serangan hacker. Di era teknologi informasi yang semakin pesat, kejahatan tidak hanya tindak kriminalitas saja, tapi juga kejahatan siber. Yang kelima, rendahnya kesadaran pegawai dalam pelaporan kegiatan di e-kinerja. Sebagian pegawai masih belum sadar tentang tanggung jawab dan akuntabilitas kinerja melalui e-kinerja. Yang keenam, pengelolaan data menara telekomunikasi yang belum optimal. Lebih dari 500 menara telekomunikasi masih belum optimal dalam pengelolaan datanya. Selanjutnya, untuk menentukan core issue, saya menggunakan teknik tapisan USG yang merupakan singkatan dari urgency, yang menilai seberapa mendesaknya isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, untuk menilai seberapa serius isu tersebut untuk dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth, yang menilai seberapa besar memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Dari penilaian yang saya lakukan melalui metode tapisan ini, akhirnya ditemukan satu isu utama yang perlu dianalisis dan ditindaklanjuti. Isu tersebut adalah mengenai keamanan siber yang rentan terhadap serangan siber. Kemudian, untuk menganalisis isu inti yang saya temukan, saya menggunakan teknik fishbone untuk mencari akar permasalahan dari inti isu tersebut. Pertama, measurement, yakni evaluasi tentang penggunaan aplikasi dan website belum terlaksana dengan baik. Kedua, mother nature, yakni belum tersampaikannya informasi mengenai pentingnya keamanan informasi siber kepada semua pihak. Yang ketiga, mind power, yakni rendahnya kesadaran tentang pentingnya keamanan informasi siber. Yang keempat, manpower, yakni masih rendahnya SDM yang memiliki kompetensi bidang teknis terkait. Yang kelima, material,
yakni belum adanya prosedur penanganan insiden siber, sehingga dalam penanganan insiden yang terjadi belum optimal. Yang terakhir, method, yakni kurang tertibnya pegawai mengelola aplikasi dan website, sembarangan dalam menyimpan username dan password, serta tidak melakukan pembaharuan versi aplikasi secara rutin. Dari hasil analisis akar permasalahan isu tersebut, berikut ini beberapa gagasan saya untuk mengatasi isu tersebut. Yang pertama, penyusunan dan penetapan prosedur penanganan insiden siber. Kedua, pelaksanaan evaluasi rutin terhadap penggunaan aplikasi dan media informasi lain yang sifatnya rentan. Yang terakhir, melakukan sosialisasi dan pelatihan keamanan informasi serta kesiapsiagaan siber untuk seluruh pegawai. Demikian hasil analisa saya dan gagasan kreatif yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, kita berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.